Indonesia sebagai negara besar yang disebut-sebut Gemah Ripah Loh Jinawi, yang mana tanahnya diakui dunia memiliki tanah yang subur, memiliki potensi besar dalam industri agro. Industri agro merupakan kelompok sektor manufaktur yang selama ini memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan ekspor pertanian selama Januari tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 5,32% dibandingkan bulan sebelumnya, month-to-month M2M, dan meningkat 0,11% dibandingkan tahun sebelumnya, year-on-year, year-on-year. Kenaikan ini justru terjadi pada saat sektor-sektor industri non-migas lainnya mengalami penurunan. Dengan kenaikan tersebut, maka sektor pertanian menjadi satu-satunya yang tumbuh secara bulanan maupun tahunan. Peningkatan ekspor pada sektor pertanian disebut BPS, mendapatkan sumbangan dari peningkatan ekspor diantaranya produk kelapa sawit dan sarang burung walet. Dilansir dari laman Kementerian Keuangan, sektor pertanian menjadi fokus utama pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pada triwulan ketiga tahun 2023, sektor pertanian mencatat pertumbuhan sebesar 1,46% YoY, dan memberikan kontribusi sebesar 13,57% terhadap produk domestik bruto (PDB). Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran petani yang bekerja keras untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Dalam rangka meningkatkan produktivitas petani, pemerintah telah meluncurkan berbagai upaya dukungan pada awal tahun 2024. Salah satunya adalah kemudahan dalam penebusan pupuk bersubsidi dengan menggunakan KTP melalui aplikasi iPubers. Selain itu, pemerintah terus memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi dan menjaga keterjangkauan harga pupuk non-subsidi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut, masalah pertanian menjadi salah satu perhatian utama pemerintah. Pemerintah telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi 5,3–5,6% untuk tahun depan. Target ini disampaikan Menteri PPN Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam rapat kerja paripurna DPR RI, Selasa, 4/6. Tema Rencana Kerja Pemerintah RKP 2025 adalah, akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut, pemerintah akan fokus pada beberapa sektor utama, yaitu industri pengolahan, pertanian, pertambangan, dan sektor jasa. Dari uraian tersebut, bagaimana sektor pertanian, khususnya para pelaku usaha industri agro menjawab tantangan yang ada terkait dengan penetrasi produksi pertanian, dalam rangka peningkatan perekonomian, yang tentunya akan berimbas kepada pendapatan pelaku pertanian, hingga ke tingkat para petani sebagai user. Untuk menjawab hal tersebut, Redaksi Industri Indonesia berkesempatan mewawancarai Ketua DPW Asperindo Jateng yang juga menjabat sebagai Ketua Departemen Hubungan Antara Wilayah DPW, DPP Asperindo Bambang Sunardi, di kediamannya di Salatiga, Jawa Tengah. Berikut wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa. Siang ini kami berada di Salatiga, di kediaman Mas Bambang Sunardi. Beliau ini sosok pengusaha mewakili Asperindo, Asosiasi Pengusaha Bumi Putra Nusantara. Indonesia. Bumi Putra Indonesia. Nah, ini menarik nih, ada kata Bumi Putranya ini, mungkin nanti sekilas bisa dijelaskan oleh Mas Bambang Sunardi. Karena pengertian Bumi Putra ini kan harus kita pertegas dalam satu bahasa yang supaya semuanya menjadi paham. Mas Bambang ini sosok pengusaha yang banyak menggeluti bidang pertanian, peternakan, bahkan sampai di berusaha membuka kuliner, yang sebagian besar juga dipasok dari usaha-usaha pertanian dan peternakan beliau. Untuk perbincangan siang ini ada beberapa hal yang kita memang akan bicarakan secara lebih dalam ya Mas Bambang ya. Terutama ada pada komoditas pertanian yang untuk sebagian mungkin sudah tidak asing, sudah sangat familiar, tapi mungkin sebagian lagi juga masih belum jelas apa itu yang dimaksud dengan sorghum. Oh ya, sorghum. Sorghum bagaimana bentuk tanamannya, apa kegunaannya, mungkin nanti secara jelas bisa sampaikan oleh Mas Bambang. Juga karena Mas Bambang ini putra daerah Brebes. Kita kenal kalau Brebes itu orang pasti sudah langsung bawang merah, berambang gitu. Betul. Nah ini kan juga kemarin beberapa bulan lalu ini sampai melonjak harga di 80.000
per kilo. Sementara kita tahu kebutuhan berambang atau bawang merah ini ke dalam keseharian masyarakat kita untuk segala macam masakan ini tidak bisa lepas ya, Mas. Betul. Ketika harga 80.000, Masya Allah. Ini memang bawang merah ini selalu menjadi hal yang unik ya. Utamanya bawang merah Brebes, harga melonjak tinggi, kadang-kadang harga anjlok sampai dibuang-buang di jalan. Nah ini bagaimana ini? Apakah ada di tata niaganya dengan berikut dengan segala peraturan yang mengikat sistem penanaman sampai penjualannya, atau bagaimana ini? Ada hal yang mungkin perlu masyarakat bisa tahu. Kalau harga melonjak kenapa? Harga anjlok petaninya nangis ya kenapa kan gitu. Terus juga terkait dengan ini Mas Bambang juga sedang melangkah merambah pada pemanfaatan pengelolaan SRG, gudang SRG yang kita biasa kenal dengan sistem resi gudang. Ini juga yang sudah sekian belas tahun, bahkan mungkin sudah hampir 20 tahun ini berjalan di Indonesia, tapi mungkin kurang banyak mendapat perhatian dari masyarakat, terutama para petani yang memang komoditinya itu menjadi bagian dari hasil pertanian yang bisa disimpan di gudang SRG. Terus apa manfaatnya dan bagaimana pengaturannya? Siapa yang punya gudang SRG? Ini juga kita kadang-kadang lewat gudang SRG itu siapa punya gitu kan? Terus apa fungsinya? Ya, mungkin Mas Bambang bisa lebih banyak menyampaikan. Monggo Mas Bambang. Ya. Sambil sebelum mulai ini monggo, ini kita disuguhi minuman ini rempah. Serai. Ya, serai. Yeah. Ada serai, ada jahe, ada kunyit, ada kencur, dan yang wangi adalah daun pandannya. Iya, wanginya bener sih. Kita minum rempah-rempah dulu sambil nanti minum kopi arabikanya. Ya. Ya, monggo Ya, Mas. terima kasih Yeah. Bapak. Alhamdulillah. Saya Bambang Sunardi dari Asprindo. Saya juga di Asprindo di Ketua DPW Jawa Tengah, Pak. Oke. Alhamdulillah. Dan sekarang di Daulat ditarik ke pusat untuk membawahi Ketua Departemen Hubungan Antar DPW se-Indonesia. Nah, jadi semua DPW kita saling berhubungan, kita saling berkontribusi mana yang jadi bisnis di masing-masing daerah tersebut. Ya, core-nya ya. Jadi misalnya Jawa Tengah punya bawang merah atau nanti mungkin Medan butuh bawang merah, bisa saling bertukar barang seperti itu. Kemudian di komoditi lain juga seperti itu. Lah kita bicara sorghum dulu atau bawang merah dulu ini, Pak? Ya, monggo terserah mau sorghum dulu. Oke, kita sorghum dulu ya. Oke. Sebetulnya saya mengenal sorghum itu ya belum lama juga, Pak. Cuma alhamdulillah teman-teman saya di beberapa komunitas kebetulan yang satu pangsa pasarnya ada dan pangsa pasar ada ini kekurangan barang. Dan satu komunitas lagi saya banyak sekali produksi sorghum tetapi belum punya pangsa pasar. Dan alhamdulillah akhirnya bertumpu pada saya juga, kedua belah pihak akhirnya gayung bersambut. Kita punya jaringan penanaman sorghum yang membutuhkan bapak angkat, dan lain tempat adalah butuh sudah ada market tapi butuh barang, akhirnya kita gabungkan. Alhamdulillah. Jadi ketemulah ini ya, silang ya. Ya. Nah, kebetulan saya juga ini beberapa komunitas yang sudah menghubungi saya, ada beberapa di wilayah termasuk di Sumatera ada ribuan hektar juga yang sudah nanam, dan saya pengen mengembangkan di Jawa dulu, Pak, karena kebetulan marketnya juga di Jawa. Bukan kita membeda-bedakan ya, Pak ya, tapi kita trial dulu lah yang dekat dulu ya. Dan untuk memudahkan distribusi kita, ya untuk distribusi kita, untuk kapasitas produksinya juga. Jadi kita buktikan dulu lah. Dan ada permintaan beberapa pabrik besar yang kalau kita lihat dari nominalnya sih luar biasa, Pak. Ya mungkin adalah ya yang pabrik besar yang sudah berkomunikasi dengan kita,
bahwa membutuhkan pakan sorghum berbentuk silase. Ini untuk apa nih? Untuk pakan? Untuk pakan sapi, Pak. Oh, sapi perah. ternak ya, sapi karena perah. perusahaan ini bikin susu. Ya, jadi membutuhkan untuk pakan sapi perahnya membutuhkan silase dari sorghum, Pak. Nah, nanti kita bikin berbentuk silase dari penanaman sorghum yang umurnya kira-kira 75 hari sampai 80 hari maksimal. Kita tebang sorghumnya, tapi tidak dihabisin, Pak. Nanti paling tinggal 1 jengkal ini tumbuh lagi. Jadi sorghum itu sekali tanam bisa 3 kali panen. Jadi apa? Batangnya ya? Ya, batang dan sudah ada bulirnya sedikit. Ya. Jadi itu yang disukai oleh ternak, Pak. Usia 75 hari 75 sampai 80 hari Iya. maksimal. Nanti kita bikin pakan, dicacah pakai mesin, kita semacam fermentasi ya, dibikin silase, nanti kita ikat itu di plastik-plastik seperti itu, rapetin dulu. 2-3 hari sudah bisa dikonsumsi oleh ternak ya. Ternak itu. Dan alhamdulillah yang sudah kita jalankan, sapi tersebut lahap sekali, Pak. Dikasih rumput yang lain sudah nggak mau, pengennya silase ini karena kita punya ramuan ya, punya prebiotiknya itu khusus. Dan insya Allah dalam waktu dekat kita bikin nanti hasil uji labnya, biar kita juga punya pegangan itu untuk membuktikan bahwa pakan kita adalah benar-benar dibutuhkan kebutuhannya oleh ternak tersebut. Seperti itu. Ini pembuatan silase kalau dicampur dengan rumput gajah misalnya atau apa, jadi batang-batang dan daun sorghum ini dicampur dengan rumput gajah bisa dijadikan silase untuk pakan ternak? Sebetulnya memang bisa, Pak. Cuma yang paling bagus saat ini, kandungan yang paling bagus adalah di dalam batang sorghum. Batang sorghum itu banyak mengandung zat-zat yang bagus ya. Bisa jadi nanti jadi gula juga bisa. Jadi ketika membuat silase harus murni sorghum ya, nih. Kalau ini yang dibutuhkan oleh pabrikan tersebut adalah pengennya sorghum murni, Pak. Oh gitu ya. Tapi kalau mau dicampur juga bisa. Sudah bisa. Dulu pernah dia pakai jagung juga. Cuma kandungannya kalah dengan sorghum. Jagung, batang dan daun. Batang, daun semuanya. Sorghum juga batang dan daun dan bulirnya yang masih berupa pokoknya semuanya dihabis semua ya. Jadi keuntungan nanam sorghum itu sekali tanam bisa untuk 3 kali panen. Lain dengan jagung ya, Pak ya. Kalau jagung kan sekali tanam, 1 kali panen. Tanam lagi. Kalau ini, dan sorghum yang sudah kita kerjakan per hektarnya ya, Pak ya. Ya. Dalam waktu 75 hari sampai 80 hari, panen pertama itu bisa menghasilkan 50 ton batang. Panen pertama di 75 hari pertama. Ya, itu sekitar 50 ton. Panen kedua 75 hari lagi. 75 hari mulai dari proses tumbuh lagi. Itu sekitar bisa sampai 70 ton. Meningkat. Meningkat. Nanti panen ketiganya turun lagi sekitar 50-60 lagi. Berarti jadi sebetulnya petani itu banyak pilihan, Pak. Kita cuma punya market silase, punya market beras sorghum juga. Silakan nanti petaninya pilihannya yang mana yang menghasilkan dan efektif ya, seperti itu. 1 tahun itu kira-kira bisa berapa kali panen, Mas Bambang? Kalau kita panen sorghumnya berupa beras, ya, menjadikan makanan untuk food ya, itu kan umurnya bisa sampai 100 hari, Pak. Berarti 3 bulan sampai 4 bulan. Antara itu sampai pengeringan, sampai jemur, itu 1 tahun bisa 3 kali. Maksimal 3 kali. Tapi kalau kita panennya berbentuk batang, untuk pakan ya, pakan untuk batang ternak kan cuma tumbuh 75 hari. 75. Jadi bisa sampai 5-6 kali. Iya. Jadi satu tanaman itu kan 3 kali panen. Iya, bisa. benar. Seperti itu. Nah, sampai sejauh ini itu konsumsi terbesar dari sorghum ya, itu lebih ke pakan ternak atau ke konsumsi manusia sebagai pengganti beras? Sebetulnya kalau untuk pengganti beras itu sangat bagus sekali, Pak, kandungannya. Iya. Cuma baru sedikit yang memanfaatkan itu, dan baru sedikit juga yang perhatian sama kandungan sorghum itu. Bukan khalayak rame masyarakat umum ya, karena harganya mungkin harga lebih mahal daripada beras. Jadi yang mengkonsumsi ya tingkat menengah ke atas kebanyakan. Dan itu yang dibutuhkan biasanya itu anak-anak autis, Pak. Berkebutuhan khusus ya. Khusus, terus ke rumah sakit. Iya. Jadi memang belum begitu banyak, tapi masih terbuka, Pak, pasar.
masih kekurangan lah. Arti sosialisasinya masih harus lebih digalakan lagi. Sebetulnya pasar masih terbuka, barang juga masih kekurangan. Itu rasanya gimana Mas dibanding dengan nasi? Rasanya enak Pak, itu Sama. hampir sama, tapi kandungan gulanya kan dikit ya, itu ya. Sedikit, Jadi lebih sehat ya. Itu aja sih. Dan ada teman saya, bosnya teman saya itu punya rumah makan di Jakarta katanya itu, apa namanya, nasi goreng sorghum Pak. Satu porsinya lah mahal sekali Pak itu Pak. Satu porsinya sampai 80.000. Nah ini kalau sorghum nih, memang kan bukan tanaman endemik Nusantara ya, Ya. itu kan dari Afrika kalau nggak salah. Terus kira-kira nih para petani sorghum ini harapannya terhadap dukungan pemerintah supaya benar-benar ini bisa menjadi salah satu alternatif dalam rangka menunjang ketahanan pangan. Ini gimana nih? Jadi kan perlu pembuktian juga ya Pak ya. Makanya kami ada 2 market. Ya. Ya, satu tadi untuk food, tapi kalau kebutuhan food kan belum terlalu masif ya. Tapi ini Ada keinginan nggak untuk ditingkatkan supaya memang masyarakat mengkonsumsi sorghum gitu? sebetulnya itulah kita pengennya masuk ke sana karena kan kesehatan lebih penting ya Pak ya. Iya. Ya, makanya kita tetap mau masuk ke sana. Sambil jalan kita ada 2 alternatif ke beras sorghum, tetapi ini yang sangat banyak kebutuhannya adalah untuk pakan ternak Pak. Jadi kita masih saat ini masih itu ya? saat ini masih kebutuhannya dibandingkan dengan food lebih banyak dengan feednya ya untuk pakan ternak, karena saya juga ada kalau kita sudah siap kebutuhan untuk pakan ternak itu 600 ton per hari. Se-Indonesia atau se-Jawa? Baru salah satu perusahaan. Baru satu perusahaan membutuhkan luar biasa. 600 ton per hari, Pak. Coba bayangkan kalau 600 ton per hari. Iya. Kita harus mempunyai berapa hektar itu tiap hari panen. Iya. Nah, itu kan sangat luar biasa, potensinya masih banyak. Jadi kita mau menggerakkan petani-petani jaringan kita yang di budidaya sorghum. Saya sampaikan bahwa ada kebutuhan khusus seperti ini. Di samping nanti kalau yang mau sampai beras ya juga kita terima gitu, seperti itu. Itu butuh lahan khusus nggak Mas untuk sorghum? Misalnya dengan cuaca, dengan iklim sekian, ketinggian sekian misalnya, enggak? Sebetulnya enggak Pak. Semua daerah bagus untuk sorghum. Dengan Baik kondisi di dataran lahan ya, baik di dataran yang rendah maupun yang di yang pegunungan tinggi. juga bagus. Kita juga ada penanaman di Pantura maupun yang sudah di dataran tinggi. Kita sudah Ini ada semua. butuh air banyak nggak dalam pemeliharaannya? Kalau untuk pemeliharaannya mungkin sebulan pertama, Pak. Bulan pertama kita harus memang air sudah harus berkecukupan. Nanti bulan selanjutnya kita nggak terlalu membutuhkan Sampai panen. Oh iya. Seperti itu. Ini menarik ini Mas Bambang. Mungkin bisa jadi alternatif ya untuk saudara-saudara kita yang ada di lahan-lahan kritis, lahan-lahan tandus ya. Betul, Pak. Yang Yang kemiringan yang untuk padi sangat kurang ya. ekstrim misalnya. Yang Itu untuk masih padi. mungkin ya? Masih dengan mungkin. kemiringan yang ekstrim ya. Tinggal kita nanti cara panennya seperti apa kan kita teknis. Nanti nyari bibitnya gimana nih? Masalah. Itu sangat mudah, Pak. Kita sudah punya bibit yang standar dari IPB ya. Ya. Ya, Biogima 1, 2, dan 3 itu bagus untuk food Dan ya. mudah mendapatkannya. Mudah. Pupuknya bagaimana? Ya, terkait dengan pupuk dibandingkan dengan jagung ya. Jagung itu 1 hektar bisa menghabiskan pupuk minimal 3 kintal. Tapi kalau sorghum paling 1 kintal sudah Sangat ekonomis ya. ekonomis sekali. Dan pakai pupuk organik lebih bagus lagi. Ini ngomong-ngomong nih, kita juga pengen tahu kan, ini tanaman menjadi produktif atau tidak produktif, berapa harga jualnya Mas kalau panen nih? Oke, kalau harga berupa bulir ya, Ya, berupa bulir yang sekian bulan harus panen ya. ya, 3 bulan ya Ya, 3 kira-kira. bulan. Itu saat ini harganya kisaran antara 5.000 sampai 6.000 Pak per kilo. Sudah digiling? Belum. Belum dikupas. Masih gabah. Masih gabah. Kalau sudah dikupas jadi beras, harga terendah itu 15.000. Oh, tetap di atas. Ya, di atas beras ya. Harga terendah. Tapi kalau yang kualitas bagus bisa sampai 20-25. Oh, Nah, itu seperti itu. Jadi dibandingkan dengan beras masih belum ekonomis juga ya. memang tadi kan saya sudah sampaikan yang mengkonsumsi sorghum kebanyakan masyarakat menengah ke atas yang sudah ya. care dengan kesehatan itu seperti itu. Ini mungkin karena masih terbatas mungkin ya.
Ya mungkin karena mungkin memang produksinya masih terbatas, jadi ini termasuk masih barang langka ya Pak ya. Iya. Seperti itu. Jadi memang pasarnya masih mahal. Kalau kira-kira gini, petani sorghum mengharapkan panen bulir, tapi juga dia tidak membuang batang dan daun. Bisa, sangat bisa sekali. Gitu Begitu ya. panen bulir, umur sudah panen kan pasti ditebang Pak. Ya, Daripada itu kan dibuang. pasti kebuang kan. Nah, Pasti dibuang. daripada kebuang, Nah, kita bikin silase. jadi silase. Tapi memang kandungannya nggak sebagus silase yang Tidak berbulir. yang tidak diambil itunya. Iya, iya. Masih itu. Tetapi ya kita masih punya pangsa pasar itu. Tetap Masih ada. diterima ya. Jadi ada pendapatan tambahan lah. Iya, iya. Nah. Seperti itu. Ini menarik ini Mas, kita ngomong sorghum, mungkin nanti butuh waktu khusus lah. Bicara lagi dengan Mas Bambang untuk membahas bagaimana sorghum sebagai alternatif pengganti beras maupun sebagai makanan pakan utama ternak, Ya. bukan hanya sapi perah ya, mungkin Domba, ternak kambing, domba. semua Pak. Untuk yang diambil susu atau untuk bisa juga Semua. untuk diambil daging? Daging ya, bahkan sapi untuk pedaging sama untuk daging juga penambahan dagingnya luar biasa Pak. Lebih Ya. pertumbuhan dagingnya Betul. lebih ya. Tapi yang Baik, untuk Mas susu Bambang. juga susunya kualitasnya lebih bagus Lebih daripada bagus. pakai pakan-pakan yang biasa selama yang ini. sudah Nah. Ini Brambang ini Mas. Oh, iya. Ini Brambang kan daerahnya Mas Bambang ini. Iya. Gimana nih Mas? Kita bicara ini aja lah ya, harga lah ya. Iya. Kalau bagaimana mengolah Brambang ya bisa sih, mungkin artinya petani ketimbangannya ketika harga anjlok dia membuang, mungkin bisa diversifikasi hasilnya menjadi jual Brambang goreng misalnya gitu. Tapi ini gimana supaya harga stabilan petani tetap diuntungkan Oh iya. dengan komoditas Jadi, untuk bawang ini. Menginjak ke Brambang kita ngopi dulu Pak. Nggih, nggih. Nah, Ini kopi Ini- Arabica Pak. Arabica. Arabica. Ini rata-rata kalau Ya habis minum sepatnya terasa ini Mas. Rasa sepetnya. sepet dan kecut. Iya. Oke. Monggo Mas Mat. Karena saya juga asli dari Brebes ya Pak ya. Iya. Ya sedikit banyak ya kita tahulah tata niaga bawang merah khususnya di Brebes. Dan umumnya di skala nasional juga insya Allah agak sedikit paham lah. Sebetulnya itu pemerintah ya memang harus turun Pak untuk menstabilkan harga bawang. Ya. Jangan sampai pada saat-saat tertentu panen raya yang begitu masif, begitu melimpah. Masuk impor. Nah itu dia. Ya. Tapi kayaknya sekarang sudah nggak begitu Oh, kayak dulu. Panen raya impor juga sekarang sudah agak dibatasi. Yeah. Nggak kayak dulu bareng-bareng jadi tambah hancur. Cuma memang bawang merah di Brebes ini kan pemerintah kan sudah buat program penanaman bawang merah seluruh Indonesia Pak. Iya. Ada disediakan bibit gratis kan dari berbagai jenis. Dan alhamdulillah jenis bawang merah yang di Brebes itu cocok di semua daerah. Oh, itu dari bibit dari Brebes ya. Itu cocok di semua daerah. Kalau dari ada beberapa. Probolinggo Itu bibit cocok sendiri. juga. Cocok juga, dari tapi dia Brebes punya ya. bibit sendiri sama Nganjuk ya, sama NTB, Entrekan Iya. itu rata-rata pakainya Philip. Nah, dia cocoknya di Philip, tapi Brebes juga cocok di sana. Cuma memang kurang gede kalau bawang Brebes. Bentuknya memang agak lonjong. Jadi sebetulnya kalau pemerintah mau turun dan mengelola tata produksinya, Yeah. tata produksinya dulu Pak. Ini bulan ini daerah Brebes sekian, jangan sampai melimpah. Iya, masa tanamnya. Masa tanamnya. Nganjuk yang sentra bawang merah juga, Bima sentra bawang merah juga, Entrekan juga sentra bawang merah yang di Sulawesi. Itu rata-rata dia tanam suka-suka Pak. Musim tanam ya mau tanam sendiri, modal sendiri dia kan Iya, iya. anggapannya kan seperti itu. Tidak diatur ya. Nah itu. Tidak Jadi diatur. ada miss mungkin ya antara pengusaha atau petani bawang merah sama pemerintah. Jadi pemerintah juga mau mengintervensi, kadang mereka loh saya tanam sendiri, uang sendiri. Nah itu kadang yang belum cocoknya di situ. Sebetulnya kalau pemerintah mau intervensi bisa sekali. aja. Satu di situ. Yang kedua, kalau seandainya terjadi panen raya nih, itu pemerintah juga sebetulnya bisa mengintervensi kalau di tiap-tiap daerah punya gudang yang bersistem resi gudang tadi yang sudah Oh iya. SRG ada untuk SRG bawang merah di Brebes ada sudah. Iya. Cuma sayang
tidak difungsikan. Yang di Bulakamba ya? Ya, yang di Bulakamba. Satu rusak, ya. Kemarin saya udah ke sana punya Bulog. Kayaknya ini mau diperbaiki, mudah-mudahan. Kemarin waktu saya datang dengan Kepala Bulog Jateng, alhamdulillah ada respon. Ini mau diperbaiki, mudah-mudahan kami bisa memanfaatkan itu dengan nanti memakai sistem resi gudang. Kalau sistem resi gudang itu kan sangat membantu masyarakat, Pak. Pada saat harga jatuh, kita bisa tampil di sini, kita tampung dengan harga yang stabil, kita langsung bayar di situ 70% dan dari program itu kan. Jadi petani juga kalau seandainya mau titip, ya ini memang programnya titip jual. Iya benar. Petani SRG titip jual, titip. Nanti pada saat harga bagus, baru dijual oleh pengelola. Bareng-bareng. Nah, ini ada keuntungan sekian. Itulah sebetulnya fungsi dan utamanya itu resi gudang itu di situ. Jadi bawang merah ya tadi ya Brebes itu kemarin sudah saya sampaikan nanti akan jadi legenda bawang merah, Pak. Betul sekali legenda bawang merah. Ini saya sampaikan juga biar nanti mungkin untuk pengambil kebijakan pemerintah. Saya sudah pernah menyampaikan sama Kementerian Pertanian ya sama Dirjen. Ternyata beliau menyampaikan bukan wewenang kami untuk pemasarannya, wewenang Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan. Kan saling lempar akhirnya. Iya. Ya kan, pada saat harga jatuh, mana yang tampil, kementerian mana yang tampil? Nggak ada yang mau tampil. Ini saya sampaikan sekalian di sini. Jadi saya mohon untuk para pengambil kebijakan ya dari stakeholder pemerintah, bahwa ya ketiga kementerian ini tampil bareng-bareng. Oke lah, Menteri Pertanian sudah berusaha untuk memaksimalkan produksi. Bagus produksinya. Pasca panennya kemana? Kan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan harus tampil juga, Pak. Mau dijadikan apa ini bawang merah? Benar. Dan di Brebes sudah ada produksi bawang goreng sama pasta bawang merah itu untuk diekspor. Tetapi ini masih sedikit. Masih belum sangat bisa menampung itu, dan pangsa pasarnya juga masih terbatas. Masih butuh investasi lagi ya para yang harusnya tertarik. Ini Kementerian Perindustrian, ini diolah jadi apa nih? Nah, jadi pasta bawang merah bagus. Lah, satu lagi tampil Kementerian Perdagangannya, pasarkan ke internasional. Nah, itu kan sangat membantu sebetulnya, Pak. Itu. Di samping itu kan kita punya sistem SRG juga. Nah, SRG kan kita tampil juga nanti. Jadi semua itu akan dengan melibatkan perbankan ya, perbankan untuk membantu petani yang tadinya produksi dia biasanya mendapat utang dari toko obat atau apa, ya kan bisa langsung bayar ke situ. Benar. Dan menunggu harga bagus, mereka juga akan mendapatkan profit nantinya. Ya, keuntungannya lagi tidak sampai sekarang harga 10.000 dijual 10.000 selesai. Nah, jadi kembali lagi tadi yang tadi saya omongkan akan jadi legenda bawang ya. Itu jadi ceritanya seperti ini, Pak. Contoh kita, Bapak punya uang 100 juta. Ya. Nanam bawang merah di Brebes paling mendapatkan maksimal 1 hektar. Dengan perputaran uang 100 juta. Kenapa 100 juta cuma dapat 1 hektar? Karena di Brebes pengolahan tanahnya mahal, Pak. Pengolahan tanah, pupuk, ya harus ada obat-obatan. Karena tanah di Brebes sudah jenuh ya, jadi obatnya harus lebih banyak lagi. Kandungan haranya udah makin berkurang. Nah, dan mendapatkan hasil maksimal 8-10 ton per hektar. Coba kali tadi 100 juta, kalau harga 10.000 mendapatkan 10 ton, pas-pasan loh, Pak? Nggak ada. Coba kalau seandainya di bawah itu, kalau produksinya di bawah 10 ton, akan rugi kan? Dan orang akan semakin males kan seperti itu. Tapi begitu Bapak punya 100 juta, Bapak bisa tanam di NTB, ya, di Padang, di Entrekan, bisa lebih dari 1 hektar. Keluar dari Pulau Jawa ya? Hampir 2 hektar, karena masih murah semua biaya produksinya. Benar. Dan produksi 1 hektar bisa menghasilkan minimal 15 ton. Di luar Jawa? Di luar Jawa. Coba kali 10.000, udah untung. Iya benar. Makanya ya mohon maaf, ini saya walaupun saya orang Brebes, saya pengen investor juga datang ke Brebes, tapi ya tanah diolah lagi, Pak. Dan ini tugasnya Dinas Pertanian yang memberikan sosialisasi untuk
penyuburan tanah, jangan terlalu kimia yang dikedepankan. Ya. Nah, kasihan, saya merasa orang Brebes pengen tanah di Brebes itu subur lagi, bagus lagi. Ayo kita bareng-bareng bikin suatu kawasan yang bebas dari minimal ya, di minimal, bukan bebas sama sekali ya, mungkin bertahap, minimal dari unsur kimia berkurang, seperti itu. Oke, terima kasih Mas Bambang, ini menarik sekali. Jadi kita sebentar ini aja sudah dapat bahasan 3 ya. Kita bicara sorghum sebagai satu komoditas pertanian yang diharapkan menjadi alternatif atau pengganti beras. Kita juga bicara bawang merah, berambang ini, dan fungsi SRG sekaligus. Ya, jadi SRG itu saya tambahin Pak, itu kan bukan cuma untuk bawang merah saja ya. Benar, ada SRG ada 22 komoditi. Ya. Silakan nanti bisa di Google apa yang bisa diperbantukan, dan kami bersama tim lagi mensosialisasikan SRG di tiap-tiap kabupaten. Ya, Ini mudah-mudahan di Temanggung tembakau juga sudah masuk kan. Terus garam ini Pak, waduh, mohon maaf ini ada di Rembang gimana? Garam ini harganya murah sekali, petani pada nangis Pak. Benar. Mana pemerintah tampil SRG-nya? Iya. Sementara ada gudang-gudang yang bisa dimanfaatkan SRG tapi mangkrak. Ya. Ada salah satu kabupaten yang lagi dimangkrakkan ini, makanya saya lagi coba hubungi. Itu kalau nggak salah udah lama itu. Iya, biar gudang tersebut bermanfaat untuk petani. Kita bikin SRG di situ, petani masuk garam dengan harga yang stabil, yang standar, petani juga tidak rugi. Seperti itu Pak. Mudah-mudahan untuk gudang-gudang SRG di semua kabupaten ada. Pengen saya di semua kabupaten harus ada gudang SRG yang menampung hasil pertanian, perikanan, dan peternakan. Seperti itu Pak. Insya Allah ya Mas ya. Jadi Mas Bambang ini sekaligus juga mewakili Asosiasi Pengusaha Pribumi Indonesia, mengajak juga para pelaku usaha Indonesia untuk bergabung bersama memikirkan bagaimana mengatasi permasalahan bangsa, bagaimana mengisi pembangunan ini, memajukan pertanian, karena ya bagaimanapun kita juga bagian dari bangsa agraris. Ya, betul. Selain juga kita bangsa maritim. Semoga Asperindo ini bisa menjadi ini Mas, penggerak benar. Siap, ya. Amin. Bagaimana para petani terutama yang di daerah-daerah ini. Kalau tidak dirangkul, tidak digabungkan dalam satu kekuatan bersama ini sulit sepertinya. Jadi mungkin Asperindo lah bisa ambil peran seperti ini. Siap. Terima kasih juga dengan ketua-ketua Asperindo di seluruh Indonesia. Ayo kita sama-sama bergabung untuk bisnis matchingnya. Dan saya izin pada Ketum Asperindo Pak Jos Rizal dan Sekretaris Asperindo Sekjen Bu Ana. Ayo kita garap bareng-bareng di seluruh wilayah Indonesia, bisnis matchingnya dikedepankan biar sama-sama saling sukses bareng-bareng. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, pemirsa, kita akhiri perbincangan awal ini dengan Mas Bambang. Insya Allah kita akan terus ulas kupas bagaimana perkembangan pertanian di Indonesia dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Kan terus selalu ikuti channel Industri Indonesia. Kita akan selalu ajak bicara para pelaku usaha industri di segala sektor pertanian, peternakan, dan lain sebagainya untuk bersama urun rembuk untuk kemajuan perekonomian nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.